Pemirsa Metropolitan Komedi putar kembali dengan topik budaya, tertib hukum, dan politik. Pak Mahfud, budaya kekerasan kita ini sudah sedemikian hampir tiap hari di media cetak, juga di media elektronik. Ini kenapa sih? Apakah tidak semata-mata karena tidak adanya hukum, peraturan begitu banyak, undang-undang begitu banyak, tapi tidak ada pelaksanaan, tidak ada ketegasan dari pemerintah, dari negara. Bagaimana mengatasinya? Ya justru problemnya itu kan ketegasan itu tadi yang Pak Nurka katakan itu. Kalau ada ketegasan, saya kira orang akan takut juga gitu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Nah, oleh sebab itu saya pernah berpikir begini ya. Jangan-jangan ini terjadi karena banyak aparat penegak hukum kita itu tersandra oleh masa lalu, di mana dia sudah biasa melakukan tindakan-tindakan taruhlah memperjualbelikan hukum. Dulunya itu hukum diselesaikan di balik meja dan sebagainya. Nah, sekarang ini ketika mereka mau melakukan tindakan-tindakan tegas itu sudah tersandra, agak susah juga. Misalnya dilawan oleh orang kan, Anda dulu juga kan begitu, sehingga menjadi tidak berdaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas gitu. Baik Pak Mahfud, kita terima dulu telepon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Abdullah Simun, Pak, dari Banten. Dari Banten, Pak Abdullah. Ya, silakan Pak Abdullah Simun dari Banten. Ya, silakan Pak Abdullah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mahfud MD yang saya hormati. Waalaikumsalam, Pak Abdullah. Ya, terima kasih Pak Mahfud MD. Kami jujur saja Pak, kalau kami melihat hukum di Indonesia, yang terbaik itu masih MK Pak. Karena kasih, Pak. Setiap keputusan dari MK itu mengikat dan seluruh masyarakat sadar hukum Pak. Ya. Dibandingkan, mohon maaf Pak Mahfud, kalau dengan pengadilan-pengadilan yang lain, yang tadi Bapak sampaikan itu banyak masyarakat yang tidak sadar hukum. Tidak taat ya. Okay. Jadi pertanyaan saya buat Pak Mahfud MD yang saya hormati, yang idola saya Pak, mohon maaf, mohon izin Pak Mahfud. Ya, Pak, andaikan berandai-andai kami, seluruh penegak hukum seperti MK, maka Indonesia sudah maju mungkin Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Abdullah. Gimana komentar Pak Mahfud? Ya, saya tadi ikut nimbrung ketika Bu Dane mengatakan sudah terjadi main mata antar legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu sebenarnya saya ingin mengatakan gitu, kecuali MK gitu. Tetapi karena saya ada di MK gitu, Pak Abdullah yang mengatakan. Terima kasih. Saya memang begini, kami di Mahkamah Konstitusi itu membuat satu mekanisme di mana kami bisa saling kontrol di antara kami para hakim sendiri gitu ya, sehingga tidak mungkin seorang hakim itu main mata dengan orang luar yang berperkara lalu bisa mempengaruhi keputusan institusi sebagai mahkamah. Tapi gitu apakah itu bukan karena terdakwanya itu pasal, bukan manusia Pak? Oh, banyak manusia juga. Lah ini kasus, oke lah kalau cuma pasal itu kan judicial review. Padahal kami punya perkara soal manusia, sengketa hasil pemilu itu orang dengan orang di depan Mahkamah Konstitusi gitu. Itu ini ada telepon lagi. Pak Mahfud. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Dengan siapa? Dari mana? Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa nih? Pak Sono dari Samarinda nih Pak. Dari Samarinda. Ya, silakan. Silakan ya, Pak. Betul sekali Pak. Pak Mahfud. Ya. Termasuk idola saya juga nih Pak Mahfud ini. Ya, di Madura nih. Ya, ini nih tentang taat hukum tadi Pak. Ya. Sesuai dengan untuk kita sekarang ini. Nah, saya melihat masyarakat kita, mengapa sih terjadi seperti itu? Sebenarnya yang tidak taat hukum itu Pak, para penegak hukum dan pelaku-pelaku hukum itu sendiri Pak. Di kalangan atas, termasuk juga pembuat hukum itu kan mereka yang bermainkan sendiri Pak. Jadi masyarakat itu jenuh dengan pola-pola yang ditampilkan oleh para penegak hukum itu Pak, seperti itu. Kalau ini pemantauan saya Pak. Contohnya seperti begini Pak. Ini terjadinya gas yang meledak di mana-mana,
pemimpin kita yang bertanggung jawab. Seharusnya bertanggung jawab memang pemimpin kita, Pak. Adakah permintaan maaf dari pemimpin kita untuk masyarakat yang korban seperti terbakar dan bahkan yang direnggut nyawanya hilang seperti itu, Pak? Baik. Nah, sampai sekarang, Pak, saya juga ingat tanggapan Bapak Presiden tentang kerbau yang berdemo itu, Pak. Sampai sekarang juga saya masih ingat tuh. Seandainya TV menampilkan lagi, coba kita Baik. amati pada beliau, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak Marsono. Nah, sebelum Pak Mahfud menjawab, mungkin Mbak Dani, Anda bisa mengomentari Pak Marsono ini. Sebetulnya pelanggar hukum adalah pembuat legislasi, pembuat undang-undang dan para petinggi. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa kekuasaan, lagi-lagi kekuasaan itu memang perlu dibatasi. Pembatasan itu bukan sekedar regulasi kebijakan atau aturan-aturan yang dikenakan terhadapnya, tetapi juga ini juga memerlukan publik untuk ikut mengawasi. Ada semacam kontrol diri terhadap diri sendiri terhadap penguasa itu, pejabat yang sedang berkuasa, tapi juga jangan diabaikan juga ada kontrol sosial yang dilakukan oleh publik. Publik harus dibangkitkan moralitasnya untuk mengatakan bahwa ini pejabat ini melakukan kesalahan, misalkan korupsi. Persoalan bangsa Indonesia sekarang ini kan yang paling besar adalah korupsi. Di mana-mana, bahkan kita mungkin akan bertanya dari seluruh pejabat itu siapa sih yang tidak korup? Akhirnya pertanyaannya harus dibalik, bukan siapa yang korupsi, karena hampir di semua lini. Saya pikir Pak Mahfud bagian dari yang langka itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah kita tidak bisa lagi mengharapkan institusi-institusi formal untuk melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga pemerintah ini, tetapi juga publik. Tapi kalau publik yang mengontrol kan terjadi eksesnya seperti ini, kekerasan oleh publik. Ya, saya kalau tadi Pak Mahfud memberikan contoh tentang seorang Indonesianis, mungkin saya akan merefer sebuah cerita tentang ahli filsafat namanya Cicero. Dia itu di ruang pengadilan, dia dengan retorika yang begitu bagus, dia menjelaskan, memaparkan kebobrokan pemerintah Republik Romawi sebelum kehancurannya itu tentang korupsi yang dilakukan dan kemudian penyelewengan pemerintah. Sebenarnya moral yang ingin saya katakan adalah ini adalah ada semacam moralitas publik yang dibangkitkan, bahwa publik berhak mengoreksi penguasa yang korup, yang tidak sesuai dengan melanggar etika kekuasaan, pelanggaran moral dan sebagainya. Caranya melalui apa? Media atau melalui? Ya, media adalah salah satu. Saya pikir media mempunyai budayanya sendiri. Ya, selain juga menegaskan identitas politik seperti ras dan sebagainya, tapi dia juga bisa menimbulkan kesadaran terhadap publik bahwa publik harus ikut bertanggung jawab terhadap penyelewengan yang terjadi di negara ini, karena dengan ketidakabaian mereka. Sekarang ini kan korupsi itu merupakan bagian sehari-hari yang sudah tidak lagi terasakan bahwa itu adalah sebuah penyimpangan. Ya, baik Mbak Dani, sebelum komentar Pak Mahfud kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar akan segera kembali, tetaplah di JAK TV.